Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat bertemu kembali teman-teman dimanapun Anda berada. Selamat bergabung kembali dengan channel YouTube Erwin Saputra Siregar, dosen musisi dosen. Oh ya, jangan sampai lupa untuk teman-teman setia dosen musisi dosen yang belum subscribe, silakan di subscribe, ataupun baru bergabung silakan di like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng agar channel YouTube dosen musisi dosen ini dapat berkembang. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengaplikasian Zotero. Pengaplikasian Zotero ini berguna untuk ataupun sebagai metode referensi online, pengutipan referensi online yang sangat diperlukan pada saat menulis skripsi, tesis, disertasi, bahkan karya ilmiah lainnya. Oke, langsung saja kita pada step yang pertama. Pertama kali, bukalah browser yang ada di laptop atau PC Anda. Lalu dipastikan jaringan internet ada. Karena tanpa jaringan internet, Zotero tidak akan berfungsi. Selanjutnya, ketik zotero.org, klik enter. Oke, ditunggu sejenak, kemudian download. Download Zotero 5.0 for Windows. Nah, besaran filenya ada di 40,50 MB. Silakan di-download. Oke, sambil menunggu. Oke, sebentar lagi selesai. Kemudian setelah Zotero terdownload, maka carilah filenya biasanya di folder download untuk kemudian diinstal di laptop atau PC Anda. Oke, yang ini adalah Zotero, baru di download tanggal 22 bulan 9 tahun 2020 jam 19.22. Oke, untuk menginstalnya begini petunjuknya. Klik 2 kali pada file Zotero ini. Oke. Kemudian ada muncul pilihan yes or no, maka pilih yes. Lanjut, klik next, pakai yang standar saja, next. Program file Zotero, coba kita upgrade sambil menunggu sampai selesai.
Proses penginstalannya memerlukan waktu sekian menit, tidak begitu lama. Oke, langsung launch Zotero now. Klik finish. Sambil menunggu, nah inilah tampilan Zotero. Sebelumnya bisa saya jelaskan bahwa pada awal pertama kali kita menginstal Zotero di laptop atau PC kita, maka tulisan ini semua kosong, ataupun jurnal, karya ilmiah, buku, dan semua yang ada di sini adalah kosong. Karena saya sebelumnya sudah menginstal, maka sudah terisi banyak. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya, karena kita memerlukan Zotero secara online, maka diinstal juga Zotero Connector. Install Chrome Connector. Jadi Zoteronya terkoneksi dengan, kalau browser yang saya pakai adalah Chrome, bisa jadi Mozilla Firefox dan lain-lain. Klik install. Nah, nanti kalau yang belum terkoneksi dengan Zoteronya, maka di sini add atau install atau tambahkan. Kalau ini kan saya sudah ada. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Jadi untuk yang pertama tadi, install dulu, download dulu Zoteronya, kemudian install Zoteronya, kemudian install konektor dari Zoteronya ke browser Anda. Oke, cukup jelas ya. Selanjutnya, untuk yang pertama kali kita lakukan setelah Zotero kita install, konektornya sudah kita install, coba kita buka di Microsoft Word kita. Nah, jika sudah terpasang dengan baik ataupun terinstall dengan baik Zotero Anda di laptop atau PC, maka di Microsoft Word akan ada Zotero begini. Oke, dipastikan sudah ada. Kalau belum ada, berarti penginstalannya belum sempurna. Oke, lanjut. Untuk yang pertama kali kita lakukan setelah menginstal Zotero, konektornya sudah diinstal dan dipastikan sudah ada tulisan Zotero di Microsoft Word kita, maka pertama kali yang kita lakukan adalah mengumpulkan jurnal, artikel, buku yang berkaitan dengan penelitian kita, baik itu berupa skripsi, tesis, disertasi, ataupun artikel yang mau kita tulis. Misalnya kita cari di Google Scholar. Kita klik Google Scholar-nya. Nah, kita mau mencari tentang, katakan, wakaf dalam Islam, ataupun wakaf produktif. Penelitian kita tentang wakaf. Nah, ini banyak nih tulisan yang berkaitan dengan wakaf. Bagaimana cara kita untuk memasukkan ini semua yang berkaitan dengan wakaf ini ke Zotero kita? Nanti ada lambang folder di browser kita, posisi atas, tidak terlalu pojok kanan tapi sejajar di pojok kanan. Klik saja, pilih aja semua. Oke. Terus kita mau cari tentang zakat, kita klik
kita masukkan semua. Oke, kita pilih semua. Oke. Semua itu nanti akan masuk ke sini. Jadi kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya dulu. Apapun jenis penelitian kita, artikel yang kita butuhkan, silakan dicari. Misalnya mengenai statistik ekonomi. Nah, ini bisa kita jadikan referensi juga. Kita masukkan dulu ke Zotero kita. Ini kan ada jenis buku, banyak. Ada juga jenis artikel dan lain-lain. Oke, cukup jelas ya. Terus ada lagi yang jangan sampai ketinggalan karena kita udah nge-save ini di Zotero PC atau laptop kita. Maka di zotero.org kita harus mendaftarkan dulu akun kita. Jadi ada ini login. Ini sudah ada akun saya. Login. Nah, ini adalah akun dari Zotero saya. Apa gunanya? Penasaran ya? Nah, kita coba logout dulu sebelum kita tahu gunanya. Untuk yang belum punya, ini ada bacaan register for a free account. Oke, klik. Nah, daftar di sini. Username apa, emailnya apa, confirm email, password, verify password. Saya bukan robot, register. Setelah diregister nanti masuk ke email Anda, nanti Anda akan konfirmasi di email Anda. Apa gunanya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu? Gunanya adalah jika, ingat ya, gunanya adalah jika bapak ibu punya akun Zotero, bapak ibu sudah capek-capek nih mengumpulkan bahan di laptop, katakan laptop A. Laptop A ini bermasalah, ataupun laptop A ini rusak, ataupun laptop A ini telah dijual. Maka file yang bapak ibu sudah save di Zotero, di aplikasi Zotero laptop bapak ibu, maka akan hilang dengan sendirinya. Kenapa hilang? Ataupun supaya tidak hilang, bagaimana caranya? Kita harus punya account. Dan caranya adalah kita baru buka nanti Zotero kita, aplikasi Zotero, klik di sini. Coba kita stop ya. Ini adalah kita baca syncewithzotero.org. Nah, jadi ini sinkronisasi data-data yang kita telah simpan di Zotero kita. Jadi misalnya kita lagi ketemu ide, misalnya kita mau tiba-tiba lewat warnet atau lain-lain, kita bisa buka Zotero kita tanpa harus di laptop kita sendiri. Artinya aplikasi Zotero di PC atau laptop lain, tapi datanya milik kita. Caranya gimana? Caranya harus punya akun dulu. Ini dia lagi menyinkronkan ya. Ini nanti ada, kalau belum login, biasanya kita klik di sini, kita login. Begitu ya, kira-kira. Setelah berjibaku, setelah mencari referensi-referensi yang ada di sini, yang terkait dengan skripsi kita, tesis kita, disertasi kita, penelitian kita, artikel kita, barulah kita masuk ke tulisan kita.
Misalnya tulisannya Budi, tidak cocok ya Budi. Perbankan syariah di Indonesia sudah mengalami kemajuan. Misalnya kita mau ngutip di sini, ternyata perbankan syariah Indonesia sudah mengalami kemajuan ini ada kutipannya. Nah, oke, saya ulangi tadi. Klik Zotero-nya, add atau edit citasi. Kalau ini tergantung permintaan dari kampus ataupun jurnalnya dan lain-lain. Ada di sini American Chemical Society, ada APA Style, ada Chicago Manual dan lain-lain. Kalau saya pilih Chicago Manual of Style Edition Full Note, bahasanya bahasa Indonesia. Saya buat misalnya ini misal ya, kalau digunakannya EndNotes, kali ini saya gunakan footnote. Klik OK. Nah, kemudian coba dicari. Tadi kan sudah berjibaku kita mencari referensi dari mana-mana. Coba diketik Bank Syariah. Saya ketik ataupun saya pilih yang ini misalnya. Amir 2010. Saya enter. Maka coba kita lihat footnote-nya otomatis. Oke. Apabila kita katakan mau nyantumin halaman, Bank Syariah meningkat karena ukhuwah Islamiyah yang meningkat juga. Jadi jangan lupa dari sini home, kita ke Zotero, add citasi. Nah, misalnya Bank Syariah lagi ya. Kita pilih yang pengaruh budaya. Nah, ini Andespa 2017. Ini kan tadi seperti kita ketahui tidak ada halaman. Nah, bagaimana cara menambahkan halaman? Secara manual ya. Kita klik di sini, ada panah kecil di sini. Kita buat classic view. Nah, ini page. Ini kita bisa pilih volume, superbo part, paragraf dan lain-lain. Kali ini page, artinya halaman. Biasanya ditulis HLM titik 50 ataupun kalau saya H50. Kita klik OK. Nah, jadinya begini. Ada halamannya. Penulisnya Roni Andespa, judulnya Pengaruh Budaya dan Keluarga Terhadap Minat Menabung Nasabah di Bank Syariah. Penerbitnya Maqdis, Jurnal Kajian Ekonomi Islam 2 nomor 1 tahun 2017, halaman 50. Misalnya ya. Oke. Ternyata kita sebelumnya sudah menulis banyak nih, dan kita banyak mengambil referensi dari buku. Bukunya tidak bisa kita cari di sini. Misalnya buku Bank Syariah Syafi'i Antonio. Ini ada. Misalnya yang kita cari tidak ada lah katakan. Kita bisa di sini menambahkan secara offline, bukan offline ya, secara manual, tapi nanti akan terdeteksi secara online. Nah, di sini ada book. Jangan lupa ya, ini ada plus warna hijau. Klik aja, pilih buku, bisa jurnal artikel, bisa newspaper artikel, bisa link file dan lain-lain. Contohnya buku. Tulis judul bukunya, misalnya Bank Syariah. Penulisnya siapa? Nama terakhirnya Siregar. Nama pertamanya Erwin Saputra. Nah,
Yang perlu di sini adalah edisi kalau ada, tempat diterbitkan, Medan misalnya, edisi 2 misalnya ya, publisher Erlangga misalnya, date atau cukup tulis tahun aja 2020 misalnya, halamannya 200 halaman, ISBN-nya kalau ada, isi semua yang ada, maka dia akan muncul. Nah, coba ya, Bank Syariah, kita cari Bank Syariah. Nah, ini dia jadi buku, nanti bisa kita kutip. Padahal kan bukunya tadi secara online kita cari, kita mau ambil yang ini nih, kita mau select all semua, ternyata tidak ada. Coba ya, menurut Erwin, coba kita add citasi lagi. Nah tadi coba Erwin, nah yang ini tadi ya, Erlangga Medan. Nah bisa. Jadi seandainya pun bukunya belum online, citasinya kita online kan, artinya metode referensi kita online kan melalui Zotero. Ini tadi nggak ada bukunya ya, jangan sampai lupa kita hapus. Nah, karena bukunya belum ada. Doakan biar ada ya. Oke, lanjut. Setelah kita selesai menulis bla 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 dan lain-lain, kita misalnya mau buat daftar pustaka. Maka yang diketik adalah add bibliografi. Ini otomatis. Nah, otomatis jadinya. Jadi sebenarnya guna dari Zotero ini adalah salah satunya untuk mempermudah adik-adik mahasiswa yang lagi menulis skripsi dalam metode citasi ataupun metode pengutipan, mempermudah Bapak Ibu dalam menulis tesis, mempermudah Bapak Ibu menulis disertasi, mempermudah Bapak Ibu menulis artikel. Dan kegunaannya salah satunya apabila Bapak Ibu ataupun adik-adik mahasiswa-mahasiswi mengutip tulisan seseorang, maka otomatis dengan menggunakan Zotero ini akan dihitung citasinya di Google Scholar dari penulisnya. Misalnya Amir Mahmud saya kutip, kalau ini saya kutip secara offline maka tidak akan terhitung di Google Scholar-nya. Tapi apabila saya kutip secara online ataupun menggunakan aplikasi Zotero atau yang lainnya, maka dengan otomatis tersitasi dengan baik. Kira-kira ada yang belum mengerti atau sudah sangat paham? Oh ya, sampai ketinggalan. Satu lagi, apapun yang ada di, misalnya ini kan Google Scholar, artinya ini adalah karya-karya yang resmi, sudah terindeks oleh Google Scholar. Misalnya kita mau nyari berita, katakan Republika mengenai Bank Syariah. Nah, tantangan merger Bank Syariah plat merah. Jadi kita langsung ke sini ya. Jangan di sini kita kutip. Ya, ini kan belum langsung terbuka ke linknya. Kita buka langsung linknya. Nah, tulisannya ini. Kita ambil lagi. Nah, ini udah terambil nih. Tantangan merger. Oke, coba kita ini ya. Merger Bank Syariah. Kita kutip lagi.
tantangan merger ini ya, enter. Nah, dia otomatis. Nah, untuk angkanya dihilangkan saja, misalnya ini. Dan di sininya pun kita hapus supaya sesuai dengan tata cara penulisan footnote. Nah, di sini pun sudah lengkap diakses 22 September 2020. Ini URL-nya atau link-nya. Sangat mempermudah adik-adik mahasiswa yang sedang menulis skripsi, Bapak Ibu yang sedang menulis tesis dan disertasi, bahkan artikel Bapak Ibu. Oke, cukup jelas menurut saya untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi suatu yang memudahkan untuk adik-adik mahasiswa-mahasiswi, Bapak Ibu semuanya. Apabila ada pertanyaan, jangan lupa tinggalkan komen di channel YouTube saya ini ataupun di bawah video ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa-mahasiswi, supaya channel YouTube saya ini berkembang, maka jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq, innallaha yuhibbul jamil, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.